Drone perang Ukraina, pesawat tanpa pilot bisa dibilang telah menjadi perkembangan teknologi paling signifikan dalam konflik modern. Berikut beberapa drone yang diketahui digunakan di medan perang Ukraina. Octochopter R-18 buatan Ukraina dirancang khusus untuk menjatuhkan bom. Drone tersebut telah dilucuti dari segalanya kecuali komponen-komponen penting untuk memaksimalkan kapasitas muatannya yang sekitar 5 kg. Bahkan kaki pendaratan telah dihapus, yang berarti memerlukan platform khusus untuk lepas landas dan penangkap manusia untuk mendarat. R-18 dapat terbang tanpa lampu dalam kegelapan untuk visual still total, sambil menggunakan kamera pencitraan thermal untuk mengenali pasukan dan kendaraan musuh. Video yang diambil oleh Octochopter menunjukkan tank Rusia dihancurkan oleh granat murah yang menembus lapis baja yang dilengkapi dengan sirip ekor cetak 3D. Octochopters 8 baling-baling seperti R-18 menawarkan keandalan lebih dari quadcopters yang lebih umum. Bahkan jika satu motor gagal atau tertembak, Octochopter dapat terus terbang. 20 kru yang mengoperasikan drone R-18 dilaporkan berada di garis depan perang di Ukraina. Drone tidak mematikan ini, yang oleh Rusia disebut sebagai sistem peningkatan perangkat keras, dirancang untuk melayang di tempat dan tidak dapat bergerak melebihi panjang kabel listrik yang terhubung ke stasiun komando di darat yang menyalurkan tenaga drone. Tambatan tersebut membatasi ketinggian quadcopter seukuran meja kopi menjadi sekitar 70 meter, namun memungkinkannya untuk tetap terbang selama jangka waktu 3 hari sebelum harus mendarat untuk pemeriksaan pemeliharaan. Kevazimata membawa kamera dan perangkat keras telekomunikasi yang memungkinkannya berfungsi sebagai semacam tiang melayang yang dapat dipindahkan dengan cepat dan tidak terlalu rentan terhadap serangan artileri daripada menara telekomunikasi tetap. Pabrikan drone asal Tiongkok, DJI, merancang dronenya sebagian besar untuk pembuat film dan fotografer, namun kedua belah pihak dalam konflik di Ukraina menggunakan helikopter DJI untuk pengintaian, koreksi artileri, dan untuk menjatuhkan granat anti-personil kecil. Mavic terbaru, foto, dilengkapi dengan lensa telefoto berkualitas rendah, yang memungkinkan pengawasan target dari luar jangkauan pendengaran, dan lensa sudut lebar yang lebih tajam. Quadcopter ini cukup kuat untuk membawa dan menjatuhkan granat tunggal yang dilengkapi dengan sekering tumbukan. Tetapi versi drone out of the box memiliki risiko tinggi bagi operator dalam situasi konflik. DJI, pembuat drone, juga menjual sistem radar yang dirancang khusus untuk mendeteksi helikopter DJI. Pengguna radar anti-drone aeroskope dapat menunjukkan dengan tepat lokasi dan jalur penerbangan helikopter DJI dan orang yang menerbangkannya, yang berarti artileri dapat dengan cepat dan tepat menargetkan pilot drone bahkan jika mereka tersembunyi dari pandangan. Seorang sukarelawan Ukraina mengatakan kepada RFE/RL pada bulan Juli bahwa sistem deteksi aeroskope diyakini digunakan oleh pasukan Rusia. Relawan tersebut mengatakan bahwa, sayangnya, ada contoh di mana warga Ukraina terbunuh oleh artileri yang diarahkan dengan bantuan radar. DJI telah menghentikan penjualan dronenya di Ukraina dan Rusia, namun kemudahan impor dari negara-negara tetangga membuat langkah ini hanya bersifat simbolis. Pesawat tak berawak Rusia berbentuk pesawat terbang, kemudian terus terbang hingga 16 jam dengan mesin bertenaga bahan bakar yang berisik. Drone sayap tetap ini sebagian besar menggunakan kamera dan sensor untuk mengoreksi serangan artileri dan mencari pergerakan musuh, namun pesawat tersebut telah didokumentasikan menjatuhkan beberapa bom dari pot di bawah sayapnya. Orlans juga dilaporkan mampu mengganggu menara ponsel lokal dan pemboman SMS pasukan musuh. Sejak tahun 2014, tentara garis depan Ukraina yang memerangi separatis dukungan Rusia mulai menerima pesan teks yang memperingatkan mereka untuk meletakkan senjata. Drone buatan Turki awalnya dipandang sebagai pengubah permainan bagi Ukraina ketika video menunjukkan Bayraktar menghancurkan perangkat keras Rusia yang berharga dengan amunisi mikro, seukuran tongkat bisbol selama hari-hari pertama invasi Rusia yang kacau. Sebuah lagu tentang Bayraktar menjadi lagu populer bagi pengamen di jalanan Ukraina, dan warga sipil Eropa menggalang dana untuk memasok lebih banyak pesawat ke Ukraina. Namun ketika invasi Rusia melambat dan lapisan pertahanan udara dibangun di wilayah pendudukan, drone menjadi semakin rentan. Pesawat berukuran Cessna yang berisik ini mudah terlihat oleh radar dan cukup lambat untuk dijadikan target senjata anti-pesawat. Pada awal bulan Juni, pilot pesawat tempur Ukraina menggambarkan Bayraktar sebagai hampir tidak berguna, dan sekarang mereka dilaporkan sebagian besar digunakan untuk misi pengintaian jarak jauh khusus.